Matematika sering dianggap dingin, penuh angka dan rumus. Tetapi di balik setiap angka ada kisah manusia. Tentang seorang ayah yang berutang demi anaknya bersekolah, tentang remaja yang terjebak pinjaman daring karena keinginan sesaat. Dari ruang kelas sederhana ini, kami belajar bahwa menghitung bukan sekedar mencari hasil, tetapi memahami kehidupan. Inilah pembelajaran bunga. Belajar menghitung dengan hati, menolak jeratan pinjol yang merenggut masa depan. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan murid. Membangun motivasi, menanamkan budaya positif dengan mengingatkan tentang kebersihan dan kerapian. Di awal proses pembelajaran, guru melakukan asesmen pemahaman awal pembelajaran dengan menggunakan Y-Ground untuk memetakan apakah murid sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Untuk memberi ruang bagi murid belajar melalui masalah nyata yang kontekstual dengan kehidupan mereka, guru memilih model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang diintegrasikan dengan dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam. Untuk membangun koneksi awal, guru memutar video singkat yang menampilkan tentang kasus pinjol yang merugikan masyarakat dan testimoni korban pinjol. Guru kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan pertanyaan pemantik. Apa yang kalian rasakan setelah melihat video atau berita ini? Pernahkah kalian mendengar tentang pinjaman online? Apa yang kalian ketahui? Kadang setelah kita minjam banyak bayaran sebagai modal awal. Menurut kalian, mengapa pinjaman online menjadi marak? Pada tahap ini, murid belajar memahami konteks dan makna dari masalah yang akan dikaji, memunculkan prinsip berkesadaran bahwa murid tidak sekedar belajar matematika, tetapi menyadari bahwa konsep bunga memiliki dampak sosial dan moral. Selanjutnya, guru membagi kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Pembagian ini berdasarkan hasil asesmen kognitif awal pembelajaran yang dilakukan guru sebelumnya. Setiap kelompok diberi LKPD berupa studi kasus yang berisi skenario masalah terkait pinjol. Guru mengarahkan setiap kelompok untuk membaca dan memahami masalah yang diberikan. Di dalam kelompok, murid diarahkan untuk mengidentifikasi kata kunci dan informasi penting dari studi kasus, serta menuliskan pertanyaan yang ingin mereka cari jawabannya. Di dalam LKPD, guru juga menyiapkan kode batang yang bisa dipindai oleh murid dan langsung menuju ke video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Ini menjadi alat bantu mereka mengenal dan memahami konsep dasar bunga tunggal dan bunga majemuk. Setiap kelompok melakukan penyelidikan terhadap kasus yang diberikan. Mereka menghitung bunga pinjaman dengan 2 skema berbeda, bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian membandingkan hasilnya untuk menemukan perbedaan dampak finansial. Murid juga mencari data tambahan secara daring tentang bunga pinjol yang diatur oleh OJK. Setiap kelompok diminta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari studi kasus dan kaitannya dengan konsep bunga yang baru dipelajari. Menganalisis dampak pinjol tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Guru berkeliling memantau proses diskusi, memberikan bantuan ketika murid kesulitan, dan mendorong mereka untuk menggunakan logika dan nalar kritis. Pada tahap ini terlihat kuat dimensi penalaran kritis, kemandirian, dan komunikasi. Prinsip berkesadaran masih berlanjut, namun kini berpadu dengan pengalaman mengaplikasi ilmu. Murid menyelidiki, menghitung, dan menafsirkan data secara nyata. Lingkungan belajar diwarnai kolaborasi aktif dan rasa saling percaya antara murid dan murid, juga murid dan guru. Setelah melakukan analisis, murid menyusun presentasi digital menggunakan Canva. Mereka mendesain slide berisi perhitungan dan rekomendasi solusi untuk menghindari jebakan pinjol. Guru mengingatkan untuk fokus pada dampak nyata dan pelajaran yang bisa diambil. Disinilah prinsip menggembirakan benar-benar terlihat. Mereka merasa tertantang untuk menemukan solusi dari kasus yang
yang disajikan. Pemanfaatan digital memberi ruang bagi murid untuk mengekspresikan diri. Dimensi kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi muncul secara alami. Guru berperan sebagai mitra belajar yang memberi apresiasi atas setiap ide murid, memperkuat rasa percaya diri dan kepemilikan terhadap hasil belajar. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan mendapat tanggapan, pertanyaan, dan masukan dari kelompok lain. Mereka berusaha menampilkan hasilnya dengan tampilan menarik dan bahasa yang persuasif. Guru memfasilitasi diskusi, meluruskan miskonsepsi, dan menambahkan informasi penting, terutama terkait bahaya nyata pinjol ilegal, penipuan, dan jeratan utang yang tak berkesudahan. Setelah presentasi, guru mengadakan asesmen formatif melalui platform Wayground dalam mode tim. Guru memfasilitasi pembahasan jawaban yang kurang tepat, menegaskan kembali konsep penting, dan memberikan umpan balik secara langsung. Tahap ini menjadi momen reflektif bagi murid bahwa kesalahan bukan akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Di akhir pembelajaran, setiap murid menuliskan refleksi pribadi. Apa pelajaran paling bermakna yang mereka dapat? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Pada tahap refleksi ini, seluruh prinsip pembelajaran mendalam berpadu utuh. Berkesadaran karena murid memahami makna sosial dari matematika. Bermakna karena pembelajaran terhubung dengan kehidupan nyata. Dan menggembirakan karena proses belajar dilakukan dengan rasa aman, kolaboratif, dan penuh penghargaan. Berdasarkan hasil refleksi, guru bersama murid membuat kesimpulan bahwa bunga majemuk bisa menjadi teman yang baik dalam berinvestasi atau musuh yang mengerikan jika terjerat utang dengan bunga tinggi. Guru menegaskan kembali pesan utama bahwa literasi keuangan harus dimulai sejak dini. Inilah bentuk nyata pembelajaran yang berkesadaran dan bermakna. Inilah bukti bahwa matematika bukanlah sekedar angka mati. Melalui prinsip berkesadaran, mengubah ketakutan akan pinjol menjadi fokus belajar, menjadikannya bermakna saat memahami kekuatan bunga majemuk dan mengaplikasi rumus untuk menemukan solusi. Puncaknya adalah suasana menggembirakan yang tercipta karena murid tidak hanya lulus ujian, tetapi merefleksi dan menemukan kekuatan untuk membuat keputusan finansial yang bertanggung jawab. Kami percaya Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan kemajuan infrastruktur, melainkan oleh generasi muda yang kuat secara moral, cerdas secara hitungan, dan bijak secara finansial.